warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita serta nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita ucapkan, kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada malam ini saya akan menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Cara Mengobati Hati yang Lelah dan Terluka. Saudara-saudaraku sekalian, kita sebagai manusia pasti pernah merasakan yang namanya lelah secara fisik. Lelah secara fisik, cara mengobatinya tentu dengan beristirahat. Bisa istirahat tidur, makan, minum, atau dengan jalan-jalan, atau dengan bercerita kepada teman, saudara, orang tua, atau siapapun itu yang membuat fisik kita menjadi semangat. Rasa lelah itu hilang. Begitu juga ketika kita merasa sakit secara fisik. Cara mengobatinya tentu kita dengan ke dokter, dengan terapi, atau dengan bed rest. Tentu kita akan melakukan hal-hal tersebut sehingga lelah serta sakit itu bisa tersembuhkan. Lalu saudara-saudaraku, bagaimana jika yang sakit itu adalah pikiran kita? Yang sakit itu adalah hati kita. Yang sakit itu adalah jiwa kita. Bagaimana cara kita mengobatinya? Cara mengobati hati atau pikiran atau jiwa kita yang terasa sakit atau terasa seperti rasanya terluka itu adalah dengan cara zikrullah, dengan cara mengingat Allah. Kenapa? Karena hakikatnya jiwa kita tersebut diciptakan di langit. Ruh kita ditiupkan oleh Allah dari langit, sehingga obatnya ada di langit. Berbeda dengan jasad kita yang diciptakan di bumi. Maka segala obatnya ada di bumi. Seperti tadi, ketika kita merasa sakit, obatnya ada di bumi. Obatnya bisa dengan cara kita bed rest atau dengan kita meminta obat ke dokter. Itu semua ada di bumi. Tapi ketika hati kita yang sakit, hati kita yang hampa atau perasaan jiwa kita yang sakit, itu semua obatnya ada di langit. Karena ruh kita ditiupkan Allah dari langit. Oleh karena itu obatnya adalah dengan cara zikrullah, dengan cara kita mengingat Allah. Saudara-saudaraku sekalian, pada zaman dahulu Rasulullah SAW pada saat berdakwah, sama-sama kita ketahui bahwa Rasulullah berdakwah tidaklah mudah. Banyak penolakan-penolakan yang ia terima, bahkan dari keluarganya, bahkan dari orang terdekatnya, dari pamannya sendiri. Maka ketika itu Rasulullah merasa sangat lelah atau merasa sangat capek, karena Rasulullah sendiri juga manusia biasa. Ia juga memiliki perasaan. Ketika dia menerima penolakan-penolakan tersebut, dia merasa capek, merasa lelah. Oleh karena itu ketika dia pulang ke rumah, ia beristirahat dengan cara tidur karena ia merasa fisiknya lelah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu Nabi Muhammad SAW tidak hanya merasakan lelah secara fisik saja, tetapi dia juga lelah secara batin. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Nabi Muhammad SAW untuk qiyamul lail atau untuk bangun di sepertiga malamnya untuk melaksanakan sholat tahajud. Karena salah satu cara kita untuk berzikrullah, untuk mengingat Allah adalah dengan melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam. Karena itu adalah waktu yang baik untuk kita meminta kepada Allah, untuk kita bercerita kepada Allah, untuk kita memohon ampun atau memohon agar segala rasa resah atau segala rasa tidak enak yang ada di dalam hati ini bisa kita sampaikan kepada Sang Pencipta, sehingga hati itu bisa menjadi tenang, pikiran kita bisa menjadi tenang, karena hanya Allah yang tahu bagaimana hati dan perasaan kita ini untuk menjadi sembuh atau untuk terasa tidak hampa lagi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita merasa
hampa atau ketika kita merasa lelah batinnya, terluka jiwanya, maka caranya adalah dengan kita mengingat Allah, salah satunya dengan melaksanakan sholat tahajud tadi, bukan dengan cara kita dengan jalan-jalan, karena banyak dari kita yang merasa ketika kita lelah fisiknya, mungkin memang fisiknya lelah, tapi tidaklah selelah itu sampai kita harus melakukan, ketika kita merasa lelah kita harus jalan-jalan kemana, lalu dengan cara tidur seharian dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi, itu malah akan membuat fisik kita semakin lelah dan kita tidak akan menemukan yang namanya kenyamanan atau kedamaian, bahkan itu hanya akan menambah beban. Oleh karena itu, ketika saudara-saudaraku sekalian berada di posisi tersebut, maka hendaklah saudara-saudara sekalian untuk untuk zikrullah atau untuk mengingat Allah. Dengan salah satunya yang utamanya yaitu adalah dengan melaksanakan sholat tahajud. Keutamaan dari sholat tahajud itu sendiri adalah akan membawakan ketenangan pada hati kita, akan membawa kenyamanan pada hati kita, sehingga hati ini bisa merasa nyaman dan tenang. Oke, saudara-saudaraku, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.